Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat kepada Pak Jimmy selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izinkan kami kelompok HG1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yaitu solusi pemicu permasalahan. Kita memiliki tema yaitu keberagaman Indonesia. Oke, ini selanjutnya ini anggota kelompok dari HG1. Jadi ini Yasser, Rafika, Siva, Sumaya, Alvin, saya sendiri dan juga Sultan Jaki. Yang berkesempatan sebagai presentasi hari ini ada saya, Siva Laura, kemudian ada Dini, dan juga Sumaya. Oke, saya akan membacakan pendahuluannya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman masyarakatnya. Negara ini terletak di Tenggara Asia dan terdiri dari ribuan pulau dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda. Jadi Indonesia itu memiliki banyak perbedaan etnis serta pulau yang berbeda-beda. Sampai saat ini masih memiliki beberapa tradisi yang masih bertahan. Keberagaman masyarakat merujuk pada berbagai variasi dan perbedaan yang ada di antara individu satu dengan yang lainnya. Keberagaman meliputi perbedaan dalam hal suku, agama, budaya, nilai-nilai tradisi, kepercayaan, dan juga lain-lainnya. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia adalah rumah yang lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda. Keberagaman ini termasuk dalam suku, kemudian tradisi. Suku yang sampai kita tahu saat ini itu masih banyak ya. Kemudian juga tradisi nyampe sekarang masih dipertahankan untuk bisa turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai sebutan negara Pancasila yang menghargai dan mempromosikan keberagaman sebagai salah satu prinsip dasarnya. Indonesia memiliki daya tarik terhadap negara luar, yaitu memiliki keberagaman yang berbeda-beda, memiliki tradisi dan juga bahasa yang berbeda-beda, serta juga etnis yang juga banyak gitu. Nah, kemudian salah satu aspek utama dari keberagaman Indonesia adalah keberagaman suku bangsa yang terdiri dari 1.300 suku bangsa. Kemudian setiap suku bangsa memiliki bahasa, adat istiadat, serta tradisi yang unik untuk memperkaya keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada di presentasi kali ini. Jadi, keberagaman masyarakat dapat menghadirkan beberapa permasalahan dan tantangan. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat menyebabkan konflik etnis dan agama, diskriminasi, sentimen regional, prejudis, dan stereotip. Lalu, ketimpangan ekonomi dan juga isu hak asasi manusia. Tantangan-tantangan yang kompleks ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari semua pihak untuk mencapai masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Next. Lalu di sini ada sikap kaget terhadap permasalahannya. Yang pertama, uh, HG menyadari bahwa keberagaman bisa membawa konflik sosial. Lalu HG juga menyadari bahwa diperlukan upaya untuk menjaga keharmonisan inklusivitas bangsa. Lalu HG juga meyakini bahwa keberagaman dapat membawa dampak positif terhadap bangsa. Next. Selanjutnya, saya Sumaya akan menjelaskan tentang hipotesis. Keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia memberikan potensi konflik sosial. Meskipun begitu, keberagaman dapat menjadi sumber daya yang positif untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Selain itu, keberagaman juga dapat menjadi landasan dalam membangun kepemahaman dan kerjasama antar bangsa di tingkat regional dan internasional. Perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi pemicu ketegangan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Namun, jika dikelola dengan baik, keberagaman ini juga dapat menjadi sumber daya yang positif untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Indonesia dapat menjadi contoh positif dalam mengelola keberagaman dengan baik, melalui prinsip-prinsip toleransi dan saling menghormati. Dengan demikian, keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan harmoni dalam masyarakat, serta menjadi landasan untuk mempererat hubungan di tingkat regional dan internasional.
Boleh next slide. Selanjutnya, usulan alternatif solusi. Dalam penyelesaian masalah dari pemicu yang diberikan, kami berdiskusi dan merancang alternatif solusi yang diantaranya meliputi penerapan pola kepemimpinan, penyertaan peran masyarakat dengan lebih inklusif, dan peningkatan kualitas sumber daya. Kepemimpinan yang inklusif berorientasi pada pemberdayaan dan mampu menciptakan dialog yang terbuka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama antar kelompok masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dapat memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya juga menjadi faktor penting dalam keberagaman. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi langkah yang krusial. Solusi-solusi ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk membangun kepemahaman, kerjasama, dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Sekian dari saya, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya saya Syifa akan menjelaskan alternatif solusi terpilih. Dalam mengatasi permasalahan keberagaman, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan keberagaman, yang pertama ada meningkatkan sumber daya dan menurunkan tuntutan dari pihak-pihak yang bersaing dengan mengadakan perundingan. Lalu yang kedua, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menghilangkan berbagai keberatan atau sumber permasalahan yang mungkin berpotensi menjadi perkara di pengadilan. Lalu yang ketiga, mendemokratisasikan pengambilan keputusan sehingga hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, tidak ada keharusan untuk pergi untuk mengadu lalu ketika seharusnya penyelidikan prosedur rumah sakit tersebut. Lalu yang ketiga, menerapkan pola kepemimpinan yang mampu memahami manusia, bahwa manusia itu mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dalam waktu yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya, menetapkan prioritas dan tujuan yang sama antar unit dalam organisasi. Lalu memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai suatu aspek tertentu. Lalu menawarkan solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan keberagaman, seperti memberikan kalimat tawaran untuk membantu mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang lebih dari 30 menit. Boleh di next slide. Lalu selanjutnya ada sikap HG terhadap solusi. Sikap masyarakat terhadap solusi keberagaman Indonesia dapat bervariasi, tergantung pada pemahaman dan pengalaman masing-masing individu. Namun terdapat beberapa sikap yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menerima keberagaman, antara lain memahami keanekaragaman budaya Indonesia dan menghargainya sebagai kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia, mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan bakat, merasa bangga terhadap budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Lalu ada toleransi terhadap keberagaman sosial budaya, lalu sikap saling menghormati, menghargai, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya ada memiliki sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan mengambil sikap-sikap tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjaga keberagaman yang ada di Indonesia agar tetap harmonis dan utuh. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan. Oke, baik. Kesimpulan dari presentasi yang sudah dibawakan oleh teman saya dari usulan solusi serta alternatif solusi itu dalam mengatasi permasalahan keberagaman. Terdapat beberapa solusi yang dilakukan, antara lain meningkatkan sumber daya dan menurunkan tuntutan dari pihak-pihak yang bersaing dengan mengadakan perundingan, melibatkan peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan. Jadi itu masyarakat kita ajak untuk berdiskusi, eh, mendiskusikan permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian mendemokratisasikan pengambilan keputusan, menerapkan pola kepemimpinan dan memahami manusia, kemudian menetapkan prioritas dan tujuan utama antar unit dalam organisasi. Kemudian memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat, menerapkan alternatif model pemberdayaan TIK bagi masyarakat, petani, dan nelayan, supaya mereka tidak ketinggalan informasi segala macamnya. Dan memperkerjakan penyandang dan disabilitas. Oke, kemudian selain itu terdapat beberapa strategi yang dapat
dilakukan untuk mempromosikan inklusi dan keberagaman khususnya di tempat kerja ya, karena di tempat kerja kita memiliki banyak perbedaan dari satu dengan lainnya. Keberagaman tuh ada di tempat kerja gitu, seperti meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keberagaman dan inklusi di tempat kerja, menerapkan program keberagaman dan inklusi, mempromosikan budaya inklusi setiap hari, terus juga memberikan peluang karir dan mengembangkan profesional untuk semua karyawan. Nah, mempromosikan keberagaman dan inklusi dalam perekrutan dan retensi karyawan. Kemudian mengadakan program khusus untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Kemudian menerapkan kebijakan non-diskriminasi global dan melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan. Ya, balik lagi kita harus demokrasi ya untuk menghadapi sebuah perbedaan. Kemudian dengan menerapkan solusi dan strategi tersebut, saya yakin diharapkan dapat tercipta lingkungan yang inklusif dan juga beragam, tapi tetap bersatu gitu, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan yang pastinya dari sebuah permasalahan keberagaman dapat teratasi dengan baik gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami HG1. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon untuk koreksinya dari teman-teman HG lain yang tentunya akan menjadi supaya menjadi lebih baik. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.